Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita memperingati hari ulang tahun negara yang kita cintai, Republik Indonesia yang ke-75 tahun. Dan hari ini kita akan mengadakan ibadah sebagai ungkapan syukur kita. Dan ibadah ini dikemas dalam bentuk reflektif. Mari kita awali ibadah kita dengan pengakuan bahwa sumber pertolongan kita datang dari Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi, yang menjadi pencipta atas hidup kita, yang memelihara hidup kita hari ini dan sampai masa mendatang. Kiranya kasih karunia Allah dalam Yesus Kristus Tuhan dan persekutuan Roh Kudus memberkati setiap jemaat Tuhan hari ini. Amin. Dulu tidak ada kata engkau, aku. Yang ada adalah kita. Dulu tidak pernah ditanyakan siapa engkau, apa agamamu, apa warna kulitmu, apa suku bangsamu, kepada siapa engkau berseru, dan nama Tuhan apa yang kau sebutkan. Dulu yang tahu adalah Indonesia harus merdeka. Darah itu sama, merah, terjatuh di muka bumi ini, tanpa pernah tersekat. Apa statusmu? Apa jabatanmu? Apa pangkatmu? Bagaimana cara engkau sembahyang? Sipitkah matamu? Hitamkah kulitmu? Keritingkah rambutmu? Dulu semua bersama untuk menegakkan
memperjuangkan Indonesia yang saat ini engkau, aku, menjadi kita bagi Indonesia. Mari sekarang kita lihat Indonesia. Dulu semua berkata, kita berjuang bersatu untuk Indonesia. Sekarang mulai terkotak. Yang tidak sesuai dengan warna kulit, berarti bukan kami. Yang tidak sesuai dengan seru doa, berarti itu mereka. Yang rambut berwarna hitam keriting, bukan aku. Semua terkotak. Seakan Indonesia terpecah. Budaya yang dulunya sangat diagungkan menjadi ciri khas dari Indonesia hilang, berganti dengan budaya asing, berbalutkan agama. Lihat, kekerasan didemonstrasikan dengan terbuka sambil berteriak tentang nama Tuhan. Penindasan dilakukan oleh kita yang percaya akan Tuhan yang Maha Esa. Kerusuhan diciptakan
agar mereka mendapatkan pengakuan. Ibu Pertiwi menangis, sedih. Anak yang dilahirkan dari kandungannya bertikai satu dengan yang lain. Di mana Indonesia? Di mana kita? Semua terkotak dalam kesombongan dan keangkuhan. Kasihani kami, kasihani kami, kasihani kami. Bahwa konfirmasi COVID-19 positif sebanyak 609 orang, totalnya menjadi 27.549 orang. Kita semua pasti sepakat, tahun 2020 banyak sekali hal baru yang terjadi secara tidak terduga. Baik suka ataupun duka, hal yang paling berdampak lahir ketika COVID-19 menjelma menjadi pandemi. Perputaran keuangan mendadak berhenti. Tempat favorit kita tergempar sepi. Untuk pertama kalinya, dengan berjauhan, kita saling menjaga, meski harus menunda jutaan rencana. Mungkin sebagian dari kalian ada yang cukup beruntung, masih bisa bekerja dari rumah ataupun bersekolah dari rumah, meski dengan beban yang justru kian banyak, sehingga masih saja kekurangan waktu untuk beristirahat. Namun, tahukah kalian bahwa ternyata tidak sedikit juga yang masih wajib bekerja di luar sana, mengorbankan lebih banyak waktu dan tidak bisa berkumpul dengan keluarga demi bertarung menyelamatkan mereka yang terinfeksi virus corona, ataupun demi menjaga kebutuhan sehari-hari kita tetap terpenuhi. Tepat 53 hari sejak karantina dimulai, belum terdengar kabar baik mengenai perkembangan pandemi ini. Beberapa dari kita sudah mulai bosan dan melampiaskannya dengan meninggikan ego masing-masing, walau melanggar aturan pemerintah dan protokol kesehatan. Mulai dari keramaian jalanan hingga tingginya gengsi untuk membeli baju lebaran. Tak sedikit dari tenaga medis dan petugas pemakaman melampiaskan kekecewaan mereka. Hal yang dari sebagian kita anggap remeh tadi menyebabkan melonjaknya kasus positif corona. Untuk saat ini, penting rasanya kita mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila di tengah pandemi, menempatkan makna persatuan dan kesatuan dengan tidak saling menyalahkan antar golongan atas penyebaran COVID-19, serta tidak menyebarkan berita hoaks yang mampu menimbulkan perpecahan. Mari, bahu-membahu, kita bantu satu sama lain melewati kesulitan ini tanpa menyampingkan protokol kesehatan. Mengingat konsep ketuhanan dalam Pancasila, mari bersama-sama di tengah pandemi ini kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, berdoa untuk tetap kuat dan optimis dalam menghadapi pandemi COVID-19. Lihat apa yang terjadi dengan Indonesia beberapa bulan kebelakangan ini. Kesombongan tak ada artinya. Keangkuhan, kehebatan yang selama ini diteriakkan dengan suara lantang ternyata terbungkam dengan lawan yang tak terlihat. Musuh yang tak tertampakkan wajahnya dan rupanya. Diam, sunyi, mematikan. Tak peduli apakah dia anak bangsa dalam kondisi yang susah, melarat, dan penuh dengan penderitaan. Ataukah sebaliknya, yang memiliki harta kekayaan yang tak habis untuk dikeruk dan dihabiskan seumur hidup. Sunyi, sepi, mati sendiri. Tak ada gegap gempita, iring-iringan, bahkan sorak-sorai air mata pun tak ada. Dikubur layak seperti binatang, tanpa harga.
Lalu apa yang ingin disombongkan? Apa yang ingin dibanggakan? Tidak ada. Semua menunjukkan hidup ini singkat. Dan bahkan tak satu pun berkuasa atas diri ini. Saatnya tidak lagi membangun tembok-tembok kesombongan. Saatnya tidak lagi membangun harga diri. Tapi mari, bangunlah Indonesia. Karena kita Indonesia. Indonesia adalah kita. Kita mesti telanjang dan benar-benar bersih, suci lahir dan di dalam batin. Tengoklah ke dalam sebelum bicara, singkirkan debu yang masih melekat. Oh, singkirkan debu yang masih melekat. Du-du-du-du-du, du-du-du-du, oh, 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 oh. Anugerah dan bencana adalah kehendaknya. Kita mesti tabah menjalani. Hanya cambuk kecil agar kita sadar, adalah Dia di atas segalanya. Oh, adalah Dia di atas segalanya. Anak menjerit-jerit, asap panas membakar, lahar dan badai menyapu bersih. Ini bukan hukuman, hanya satu isyarat bahwa kita mesti banyak berbenah. Memang bila kita kaji lebih jauh dalam kekalutan, masih banyak tangan yang tega berbuat nista. Oh, oh. Tuhan pasti telah memperhitungkan amal dan dosa yang kita perbuat. Kemanakah lagi kita kan sembunyi? Hanya kepadanya kita kembali. Tak ada yang bakal bisa menjawab. Mari hanya runduk sujud padanya. Du-du-du-du-du, du-du-du-du, oh, 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 oh. Du-du-du-du-du, du-du-du-du, oh, oh. Ya, kita mesti telanjang.
dan benar-benar bersih. Suci lahir di dalamnya. Karena tak ada satupun yang dapat memegahkan diri. Jika kita hari ini merayakan kemerdekaan, itu oleh karena rahmat Tuhan bagi bangsa ini. Jangan merasa bahwa karena engkau lebih banyak, maka engkau pemilik Indonesia ini. Jangan merasa karena engkau sedikit, maka engkau menumpang di negara ini. Tidak. Kita sama. Kita perlu merenung bersama. Apa yang sudah kita perbuat untuk bangsa kita? Apa yang sudah kita lakukan untuk negara kita? Berhenti untuk saling menuding dan menuduh. Berhenti untuk saling menyalahkan. Berhenti untuk merasa diri paling pintar. Tidak ada yang dapat disombongkan. Tidak ada. Kecuali kita mau belajar merenungkan tentang diri kita masing-masing. Telanjang tanpa membawa kebanggaan apapun. Lihat, Ibu Pertiwi sedang berduka karena kita saling mencabik, karena kita saling menghina, karena kita saling memaki. Lihat tetes air matanya terjatuh tak terbendung, membasahi bumi ini. Karena kita saling memangsa satu sama lain. Mari berhenti. Mari hentikan. Karena engkau, aku, adalah kita bagi Indonesia. Mari kita berdoa. Ampuni kami Tuhan, jika kami hidup di dalam saling menyakiti. Ampuni kami jika kami lupa bahwa kami adalah sesama anak bangsa yang dilahirkan dari rahim yang sama, rahim Ibu Pertiwi Indonesia. Sekalipun kami berbeda, tetapi kami tetap satu dari rahim yang sama. Rahim Ibu Pertiwi. Ampuni kami, ampuni bangsamu. Demi Tuhan Yesus Kristus, kami mohon, ampuni kami. Amin. Tanah airku Indonesia, negeri elok amat ku cinta. Tanah tumpah darahku yang mulia, yang ku puja sepanjang masa. Tanah airku aman dan makmur, ulah kelaparan aman
Saudara-saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa lebih dahulu. Kita berdoa. Kepada Allah, Sang Pemilik hidup kami, saat ini kami hendak belajar dari kebenaran firman-Mu, agar kami dapat menempatkan diri kami menari di Indonesia Raya ini sebagai anak kandung dari Ibu Pertiwi. Firman-Mu mengingatkan, menegur, menguatkan, dan menggerakkan kami untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman di negara dan bangsa kami ini. Kami siap belajar dari-Mu. Demi Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Yeremia pasal 29, ayatnya yang ke-7. Yeremia 29 ayat ke-7 dituliskan demikian. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan. Dalam pidato kenegaraan Presiden John F. Kennedy, ia mengungkapkan satu kalimat yang sederhana, tapi tetap menjadi kalimat yang relevan jika kita mengingat ulang apa arti kemerdekaan, apa arti kehadiran kita di negara Republik Indonesia ini. Kennedy berkata, jangan tanyakan apa yang sudah negara berikan bagimu. Tapi tanyakanlah apa yang sudah engkau berikan bagi negaramu. Sebuah pertanyaan yang sangat sederhana. Kalau selama ini kita berada menjadi orang-orang yang selalu melihat, menuntut, meminta diperhatikan. Merasa negara belum mampu melakukan sesuatu. Merasa negara tidak hadir dalam kehidupan kita. Merasa seakan kita tidak menjadi warga negara di negara Indonesia ini. Kita selalu menuntut, meminta. Tapi pernahkah kita bertanya, apa yang sudah kita lakukan untuk Indonesia ini? Karya apa yang dapat kita berikan bagi bangsa ini? Hari ini kita diingatkan melalui surat yang ditulis oleh Yeremia. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku buang. Saudaraku, Yeremia mengajar bangsa Israel yang ada di sebuah tempat di mana mereka menjadi budak pada saat itu. Menjadi orang kelas kedua di negara itu. Tetapi Yeremia mengingatkan, usahakanlah kesejahteraan kota. Usahakanlah kesejahteraan negeri itu. Yeremia sedang mengajak umat Israel untuk jangan jadi benalu di negara itu. Jangan menjadi beban, tapi turut serta untuk mendatangkan kesejahteraan. Dikatakan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Bukankah ini sebuah ajakan yang luar biasa kepada bangsa Israel untuk berkarya di tanah pembuangan? Sekarang mari kita lihat. Kita bukan berada di tanah pembuangan. Indonesia ini milik kita. Bukan milik mereka. Bukan milik aku. Bukan milik kalian. Tapi milik kita. Bersama. Tidak ada warga kelas 2. Tidak ada kelas mayoritas dan minoritas. Semua sama. Memang kalau dari jumlah tentu ada persentase besar dan kecil. Tetapi untuk sumbangsih bagi negara dan bangsa ini tentu tidak dihitung berapa persennya. Karena setiap kita harus berkarya 100%
untuk Indonesia. Apa yang dapat kita lakukan? Rawatlah Bhinneka Tunggal Ika dalam keberagaman kita. Jangan cabuti bulu-bulunya, sehingga ia tidak bisa terbang, membawa Indonesia menjadi lebih jaya. Jangan patahkan kakinya, sehingga ia tidak bisa berjejak di bumi pertiwi ini. Jangan kikir paruhnya, sehingga ia tidak bisa bersuara lantang bagi Indonesia Raya. Tapi tugas kita, rawatlah, jagalah Bhinneka Tunggal Ika itu. Agar kepak sayapnya menaungi Indonesia Raya. Agar suaranya tetap nyaring di muka bumi ini. Untuk bercerita tentang kemakmuran, kedamaian, keindahan, dan keramatamahan penduduknya. Agar kaki dan cakarnya cengkeram mengikat, mempersatukan, tak mungkin dapat terpisahkan satu dengan yang lain. Karena terpelihara dengan cengkeraman yang kuat. Hari ini, jangan buat Ibu Pertiwi menangis. Jangan buat bangsa ini mundur ke belakang. Tapi majulah. Karena kesejahteraan Indonesia adalah kesejahteraan kita. Kita bukan penumpang di negara Republik Indonesia ini. Tetapi kita adalah yang turut bersama membawa perahu Indonesia menuju pada kejayaan. Karena engkau, aku, kamu, kalian, mereka adalah kita, Indonesia. Tuhan memberkati Indonesia. Amin. Saudara-saudara, kita akan mendengarkan persembahan pujian dan sekaligus doa kita bersama dengan anak-anak muda, pemilik Indonesia sekarang dan Indonesia masa depan, yang akan bernyanyi bersama kita semua. Indonesia bagi kemuliaan. Biarlah ini menjadi doa kita bersama. Mari kita memuji Tuhan. Satu-satunya
Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita untuk berdoa untuk bangsa dan negara kita. Mari kita satukan hati kita, kita berdoa. Untuk bangsa ini kami berdoa ya Bapa. Kami bersyukur Engkau melahirkan kami di bumi pertiwi Indonesia dengan keberagaman suku, budaya, ras, agama, dengan keberagaman golongan, ratusan ribuan budaya dan bahasa. Tapi jiwa ini adalah Indonesia. Semangat ini adalah Indonesia. Mimpi ini adalah Indonesia. Kami berdoa untuk masa depan bangsamu Indonesia. Agar sungguh kami boleh belajar dari banyak peristiwa ke belakang. Melihat betapa bodohnya kami yang bisa dipecah belah oleh berbagai macam pengkotak-kotakan. Betapa bodohnya kami untuk saling menyerang, memaki, bahkan membinasakan hanya oleh karena keperbedaan. Ampunilah bangsamu ini Tuhan, agar kami boleh hidup dalam kasih dan cinta bagi sesama kami. Beri kami kesadaran bersama-sama bahwa Indonesia milik kami. Karena kami Indonesia. Kami berdoa ya Bapa, peliharalah pemimpin bangsa ini. Berikan hikmat bagi mereka, kebijakan, kearifan dalam menyikapi berbagai macam peristiwa yang terjadi, gejolak yang terjadi, tantangan, hambatan, dan masalah. Tetapi bukan hanya semua berada di tangan mereka. Kami pun ikut serta bersama-sama membawa Indonesia menjadi raya. Bersama merawat, bersama menjaga, bersama memelihara. Dari Sabang sampai Merauke. Menjadi yang tak terpisahkan. Itulah Indonesia. Dan terutama ketika kami sedang merayakan HUT ke-75 saat ini, di masa pandemi COVID-19, bukan saatnya kami saling melemparkan kesalahan, mengkritik tanpa dasar, menghujat tanpa solusi. Ajarkan kami untuk bersama melihat mana yang harus diperbaiki, mana yang harus dipertahankan, mana yang harus kami tinggalkan. Bersama untuk merawat Indonesia ini. Doa kami untuk mereka-mereka yang sudah gugur bagi bangsa ini. Agar pengorbanan mereka tidak sia-sia, ajarkan kami untuk memahami sejarah pergerakan sampai pada kemerdekaan Republik Indonesia. Sehingga kami tahu bahwa setapak tanah ini diperebutkan dengan ratusan ribuan, bahkan jutaan nyawa melayang. Ajarkan kami untuk terus berkarya bagi Indonesia. Mungkin kecil, bahkan tak terlihat. Tapi biarlah
seberapapun kami mau berbagi, kami mau mengabdi untuk nusa dan bangsa ini. Sebagai gereja Tuhan, kami juga hadir untuk mewartakan kabar cinta, kabar suka, kabar baik, kabar pembebasan, kabar kebahagiaan. Jadikan kami umat-Mu sebagai pelaku-pelakunya, agar di tengah kegelapan, lilin terang yang Kau berikan bagi kami menyala, memberikan terang dan menghalau kegelapan. Bukan justru kami mematikan lilin itu dan turut masuk di dalam kegelapan. Tapi kami memiliki tanggung jawab menjadi lilin kecil yang memberikan harapan, kehangatan, terang, dan sukacita. Doa kami untuk gereja-Mu, Pope Immanuel Kopassus. Doa kami untuk kesatuan kami, Kopassus. Doa kami sebagai umat-Mu, biarlah kehadiran kami memberikan terang di sekeliling kami dan menjadi berkat bagi banyak orang. Doa kami untuk Indonesia tetap jaya, raya, dan terus mengepakkan sayap agar terus berada di muka bumi ini sebagai negara kesatuan Republik Indonesia. Dengarkan seru doa kami Bapa, dalam Yesus Kristus kami memohon. Amin. Saudara-saudara, kita akan bernyanyi bersama dengan pujian Layaklah Segala Bangsa. Dan kita lanjutkan dengan Jadikan Kami Satu. Dan inilah doa kami. Bersama dengan pemuda-pemuda Pope Immanuel Kopassus, mari kita nyatakan sukacita kita, nyanyian pujian kita, dan doa kita bagi Indonesia.
Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, sesaat lagi kita akan mengakhiri refleksi hari ini. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Bersama kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 336, Indonesia, Negaraku. Mari, terimalah berkat Tuhan bagimu. Kasih karunia Allah dalam Yesus Kristus Tuhan, persekutuan Roh Kudus, kiranya memberkati setiap karyamu, kerjamu, apa hal yang dapat kau lakukan untuk hidupmu, untuk bangsamu, agar di negara ini kemuliaan Tuhan dinyatakan, kebesaran namanya ditegakkan dari sekarang dan sampai selamanya. Amin. Pesan untuk Indonesia. Junjung tinggi kebersamaan dan persatuan. Semakin banyak kemajuan, penuhi toleransi, makin diberkati. Yes. Dan saling peduli di masa sulit ini. Mari terus bekerja keras, cepat, agar segera keluar dari krisis kesehatan dan ekonomi. Mari kita rubah pola pikir dan etos kerja kita. Fleksibel, cepat, tepat, efisien, dan prioritaskan pada teknologi atau keunggulan teknologi. Dan yang paling utama, semangat dan disiplin. 75 tahun Indonesia merdeka. Selamat Hari Raya Kemerdekaan negeri kita, Republik Indonesia yang ke-75 tahun. Semoga Indonesia lebih baik, tetap maju, lebih jaya, corona cepat berlalu. Indonesia. Kita Indonesia. Indonesia. When we hit the bottom, nothing gon' stop us. Climb to the top with you. We could be the